Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Pika selaku dosen untuk mata kuliah Manajemen Rantai Pasok dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Virgiana Putri Nuryani dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis terhadap sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Manajemen Rantai Pasok atau Supply Chain Management guna optimalisasi distribusi usaha mikro kecil menengah pengepulan kepiting di wilayah Tarakan. Fokus utama dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan kelebihan serta kekurangan dari penelitian tersebut secara kritis. Latar belakang penelitian. Jurnal ini membahas pentingnya manajemen rantai pasok dalam konteks UMKM di wilayah pesisir, khususnya pengepulan kepiting di Tarakan. Latar belakangnya berangkat dari kondisi Indonesia sebagai negara maritim dengan potensi kelautan yang besar. Penelitian ini melihat bagaimana alur distribusi kepiting berjalan dari petani, tambak, pengepul, pengecer hingga ke konsumen akhir, dan berupaya untuk mengoptimalkan melalui pendekatan Supply Chain Management atau SCM. Tujuan dari presentasi ini ada tiga. Yang pertama, menilai kekuatan serta kelemahan metodologis dan substansial dari jurnal. Yang kedua, memberikan gambaran objektif tentang kontribusi ilmiah penelitian. Dan yang ketiga, memberikan saran untuk penelitian lanjutan. Ringkasan metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui observasi serta wawancara langsung di lapangan, tepatnya di UMKM, pengepulan kepiting milik Pak Anwar yang berlokasi di Pelabuhan Beringin 1, Tarakan. Tujuannya adalah melihat apakah penerapan manajemen rantai pasok sudah berjalan secara optimal atau belum. Kelebihan penelitian yang pertama, fokus kontekstual spesifik. Salah satu kelebihan utama dari jurnal ini adalah fokusnya yang sangat kontekstual dan spesifik pada UMKM lokal. Ini memberi nilai praktis dan relevansi tinggi terhadap kondisi nyata di lapangan. Selain itu, yang kedua, desain rantai pasok lengkap. Struktur rantai pasok dijelaskan dengan jelas dari hulu, yaitu petani tambak, hingga ke hilir, yaitu konsumen, termasuk alur ekspor ke Malaysia. Kelebihan yang ketiga yaitu analisis kendala dan solusi. Di, diidentifikasi kendala pada setiap pelaku supply chain, yaitu petani, pengepul, pengecer, serta konsumen. Dan yang kedua, diberikan solusi operasional yang realistis. Yang keempat, relevansi praktis tinggi. Penelitian ini dapat langsung dijadikan dasar perbaikan proses distribusi di UMKM sektor kelautan. Kekurangan dari penelitian ini ada empat. Yang pertama, minim data kuantitatif. Yang pertama, tidak ada statistik atau grafik pendukung, dan yang kedua, tidak ada pengukuran efisiensi distribusi secara numerik. Kekurangan yang kedua, validitas dan reliabilitas kurang dijelaskan. Tidak dijelaskan bagaimana memastikan data hasil wawancara atau observasi yang dapat dipercaya. Yang ketiga,
minim pembahasan teknologi supply chain management. Tidak dibahas peran digitalisasi atau logistik pintar dalam penguatan SCM. Dan yang terakhir, yang keempat, cakupan geografis terbatas. Hanya fokus pada satu UMKM dan sulit untuk digeneralisasi ke wilayah lain. Implikasi dan saran. Ada empat. Yang pertama, gunakan analisis kuantitatif sederhana untuk mendukung data naratif. Yang kedua, tambahkan penambahan teknologi dalam SCM modern. Yang ketiga, lakukan perluasan lokasi studi untuk membandingkan efektivitas supply chains. Dan yang terakhir, yang keempat, sertakan pendekatan partisipatif agar solusi lebih komprehensif. Kesimpulan, penelitian ini memberikan kontribusi aplikatif terhadap distribusi produk laut. Yang kedua, kekuatan utamanya ada pada kedalaman observasi dan kontekstualitas. Yang ketiga, kelemahan utamanya kurang data kuantitatif dan minimnya dimensi teknologi modern. Dan yang terakhir, tetap layak dijadikan referensi awal untuk pengembangan riset lanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.